Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian hari ini, Jumat 17 September 2021. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 1-3. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai dia dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit selalu menyertai dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, bacaan ini menyadarkan kita bahwa kita dituntun Tuhan ketika kita mendapat berkat kesembuhan, berkat sakramen, penguatan, berkat kelimpahan rezeki. Setelah mendapatkan berkah itu, semoga kita melanjutkan berkah itu, dengan kata lain bersaksi dan mau diutus, seperti yang diungkapkan dalam Injil. Ke-12 murid menyertai dia dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya. Disembuhkan, mendapat rahmat kesembuhan. Ibu bapak, saudara yang terkasih, kaum muda, adik-adik, seringkali kita saat sakit mohon kesembuhan. Ayo, siapa? Kalau kemudian sembuh, siapa yang selalu bersyukur? Kalau sakit mohon berkat sembuh, mohon. Namun kalau sembuh, lupa. Ayo, siapa yang lupa? Nah, semoga ini sungguh menjadi renungan untuk kita. Setelah disembuhkan, mereka menyertai Yesus. Nah, ini adalah keyakinan iman kita. Berkat, kesembuhan, rezeki sakramen itu dari Tuhan. Dan ketika kita mendapatkan berkah itu, kita dicurai rahmat itu, kita didorong Tuhan untuk menyertai Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang mau diutus, mau bersaksi. Bersaksi di mana, Romo? Saya kan tidak aktif. Saya kan hanya ibu rumah tangga. Saya kan hanya anak sekolah. Saya kan hanya ini. Tidak apa-apa. Tolong tempatkan kata-kata ini dalam hati kita. Bersaksi di tempat Anda berdiri. Saya ulangi. Bersaksi di tempat Anda berdiri. Anda berdiri sebagai anak sekolah, SMA, sebagai mahasiswa, sebagai ibu rumah tangga, sebagai petani, sebagai peternak, sebagai dokter perawat, guru, dosen, imam, bruder suter. Di mana kamu berdiri, bersaksilah tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, dan pasti akan sangat bernilai, bermakna, dan semoga dengan demikian hidup kita bercahaya, menjadi anak sekolah. Lainnya mungkin pada curang, pada nyontek, atau pada curang untuk membuat tugas. Kamu bersaksi, aku tidak curang, aku tidak nyontek. Lalu juga di kuliah, ada yang
males-males dalam kuliah online. Wah, kamu bersaksi, wah ini si A ini begitu semangat sekali mengikuti kuliah online. Begitu pula sebagai ibu rumah tangga, ketika belanja di tetangga atau apa, bersaksi, jujur, bersaksi untuk menepati apa yang dijanjikan dengan lingkungan, mau selalu untuk membuat hidup berarti. Misalkan ini bulan kitab suci, hadir saja. Ini kan boleh sekarang 15 hadir. Apakah aku hadir? Nah, itu sudah bagus banget. Bersaksi di tempat Anda berdiri. Tidak usah jauh-jauh. Tidak usah bermimpi, berkarya, bersaksi yang besar-besar. Mulai hal-hal yang kecil. Di tempat kita berdiri, aku bersaksi. Semoga terwujud. Tuhan menemani, melindungi, dan memberkati kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.